Bab 271 Menikah Lagi. Di layar ponsel, nama yang muncul tidak lain adalah Han Chengye. Han Jingting tercengang. Mengapa bajingan ini memanggilnya? Pada akhirnya, Han Jingting masih menekan tombol jawab. Halo, suara Han Jingting sedingin es. Presiden Han, di mana Anda menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini? Suara Han Chengye di ujung telepon yang lain penuh dengan ejekan. Han Jingting tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengannya. Jika kamu menelepon hanya untuk menendangku saat aku sedih, maka aku akan menutup telepon sekarang. Han Jingting hendak menutup telepon ketika dia mendengar Han Chengye buru-buru berkata, ada rapat di rumah tua dalam waktu setengah jam, cepatlah. Nada Han Chengye benar-benar memerintah, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Han Jingting mendengus dingin, saya sudah dikeluarkan dari Han Corporation, mengapa saya harus pergi ke sana? Jika Anda ingin rapat, adakan sendiri. Karena itu, Han Jingting menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Awalnya, Han Chengye telah memanggil semua pemegang saham keluarga Han dan langsung mengusirnya dari perusahaan, bahkan merampas dividen sahamnya, tanpa meninggalkan sedikit pun kesopanan. Dan sekarang, mereka mengharapkannya menghadiri pertemuan hanya dengan panggilan telepon. Apakah mereka menganggapnya, Han Jingting, sebagai boneka belaka, untuk dipanggil atau diberhentikan sesuka hati? Namun, setelah hampir belasan detik, telepon Han Jingting berdering lagi. Itu masih Han Chengye yang menelepon. Han Jingting benar-benar kehilangan kesabarannya. Apakah ini akan berakhir? Saya sudah mengatakan, jika ada rapat, kalian semua bisa melanjutkannya. Berhenti menggangguku. Han Jingting meraung ke telepon. Tapi saat berikutnya, suara yang keluar dari telepon bukanlah suara Han Chengye tapi telah berubah menjadi suara Nyonya Han. Han Jingting, amarahmu pasti telah berkembang pesat hanya dalam beberapa hari. Suara Nyonya Han dengan dingin menegur. Nenek, kenapa kamu? Han Jingting tercengang. Jelas, hanya ini yang dilakukan Han Chengye. Suara Nyonya Han sedingin es saat dia mencaci maki, meskipun kamu bukan bagian dari Han Corporation sekarang, jangan lupa bahwa kamu masih anggota keluarga Han. Datanglah ke rumah tua untuk rapat dalam waktu setengah jam. Jika Anda tidak muncul hari ini, maka jangan pernah kembali. Dengan itu, Nyonya Han menutup telepon. Han Jingting memegang telepon, emosinya kompleks. Keluarga Han telah mengusirnya tanpa berpikir dua kali, dan sekarang mereka menuntut dia mematuhi perintah mereka. Dia tidak memiliki hak atau status dalam keluarga Han lagi, namun mereka mengharapkannya untuk memenuhi tugasnya, yang tampaknya sangat tidak adil. Terlepas dari ketidakpuasannya, Han Jingting tidak berani menentang perintah Nyonya Han. Chen Xuan, aku punya sesuatu yang penting untuk diurus nanti, jadi aku mungkin tidak bisa pergi ke kantor urusan sipil hari ini. Suara Han Jingting membawa nada permintaan maaf. Chen Xuan telah mendengar percakapan Han Jingting dan sedikit khawatir. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Han? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda? Han Jingting menggelengkan kepalanya, jangan repot-repot, kamu lanjutkan dan bawa Xiao Yu ke sekolah. Saya bisa mengatur sendiri. Mengundang Chen Xuan hanya akan menghasilkan lebih banyak sarkasme dari Han Chengye dan yang lainnya, yang tidak dapat ditanggung oleh Han Jingting. 20 menit kemudian, Han Jingting pergi sendirian ke kediaman lama keluarga Han. Begitu dia tiba di area parkir, Han Jingting merasakan ada sesuatu yang salah. Tempat parkir hari ini luar biasa penuh dengan kendaraan, dan kebanyakan dari mereka adalah mobil mewah. Tidak hanya itu, ketika dia tiba di gerbang depan, dia melihat beberapa pria gagah berjas hitam bertugas menjaga. Pikiran pertama yang terlintas di benak Han Jingting adalah bahwa mungkin hari ini keluarga Han menjamu beberapa tokoh penting. Memasuki aula utama, dia melihat bahwa semua anggota keluarga Han sudah hadir. Di tengah aula utama, terdapat berbagai macam hadiah, mulai dari uang tunai dan perhiasan hingga berbagai kebutuhan makan, pakaian, dan penggunaan semuanya lengkap. Tampilan ini tampak persis seperti seseorang yang datang untuk melamar. Han Jingting, kamu akhirnya tiba. Kami telah menunggumu cukup lama. Senyum Han Chengye membawa keceriaan yang tak terlukiskan. Han Jingting mendengus ringan, saya tidak lagi memiliki suara dalam keluarga Han. Apakah ada bedanya apakah saya muncul atau tidak? Han Chengye tersenyum bangga, tentu saja ada bedanya. Karena Anda adalah protagonis sebenarnya dari pertemuan hari ini. Han Jingting mengerutkan kening, apa maksudmu? Di samping, Han Yaru adalah orang pertama yang berbicara, Han Jingting, selamat, kami di keluarga Han telah menemukan Anda sebagai suami yang baik. Hari ini adalah hari yang baik untuk pernikahan Anda. Apa? Menikah? Han Jingting tercengang. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa hal seperti itu sedang menunggunya. Ekspresi Han Jingting berubah sedingin es, lelucon apa ini, aku tidak pernah mengatakan aku ingin menikah.
Siapapun yang ingin menikah dapat melanjutkan dan menikah. Setelah mengatakan ini, Han Jingting berbalik tanpa sepatah kata pun, berniat untuk pergi secara langsung. Tapi tepat pada saat itu, teriakan marah tiba-tiba terdengar, "Kamu berhenti di situ." Berbalik, Han Jingting melihat Nyonya Han menatapnya dengan ekspresi geram. "Han Jingting, akulah yang memutuskan pernikahanmu kembali. Apa kau bahkan berencana menentang perintahku?" Han Jingting merasakan perasaan tenggelam di dalam hatinya, dia tidak menyangka semua ini diatur oleh neneknya. "Nenek, saya sudah punya suami dan anak perempuan. Jika Anda meminta saya menikah lagi sekarang, kesopanan macam apa itu?" Nyonya Han mendengus dingin, "Suami apa? Jangan mengira saya tidak tahu bahwa Anda dan Chen Xuan yang tidak berharga itu sudah lama bercerai." Han Jingting berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu benar, kami memang pernah bercerai sebelumnya, tapi kami memutuskan untuk menikah lagi hari ini." "Apa? Menikah lagi?" Nyonya Han tercengang. Dari samping, Han Yaru mendengus dingin, "Han Jingting, apa artinya ini? Ketika nenek tidak menyuruhmu menikah lagi, kamu dan Chen Xuan baik-baik saja dengan perceraian itu. Sekarang, begitu disebutkan bahwa kamu harus menikah lagi, kamu langsung mengatakan ingin menikah lagi dengan Chen Xuan. Han Jingting, menurutku kamu jelas-jelas menentang nenek." Nyonya Han langsung memerah karena marah setelah mendengar dorongan Han Yaru. "Han Jingting, kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai nenekmu lagi." Han Jingting dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Nenek, bukan itu yang saya maksud. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa pernikahanku dengan Chen Xuan diatur oleh kakek dan itu tidak bisa diubah begitu saja? Mengapa itu berubah sekarang?" Terakhir kali Han Jingting memohon kepada Nyonya Han untuk mengizinkannya menceraikan Chen Xuan, dia ditolak. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah bulan, sikap pihak lain akan mengalami perubahan 180 derajat. Nyonya Han berteriak dengan marah, "Masa lalu adalah masa lalu, sekarang adalah sekarang. Selain itu, ketika Anda menjalani prosedur perceraian dengan Chen Xuan, Anda tidak mendapatkan persetujuan saya, bukan?" "Saya." Han Jingting kehilangan kata-kata. Nyonya Han mendengus dingin, "Karena kamu memutuskan untuk menceraikan Chen Xuan sendirian, maka aku tidak bertentangan dengan keinginan kakekmu sekarang, bukan? Aku sudah memilih calon suamimu yang baik untukmu, dan dia tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada Chen Xuan yang sia-sia itu. Hari ini, kamu hanya akan dengan patuh mengikuti pengaturan saya dan segera menikah." Bab 272. Apakah ini kamu? Nada Nyonya Han sepenuhnya memerintah, tidak menyisakan ruang bagi Han Jingting untuk bernegosiasi. Han Jingting tercengang, dia tidak menyangka wanita tua itu begitu mendominasi sehingga dia bahkan tidak repot-repot membicarakannya dengannya sebelum memutuskan dia harus menikah hari ini. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya? Bukankah dia bahkan memiliki hak untuk memutuskan pernikahannya sendiri? Han Jingting menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Nenek, maaf, tapi saya sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan ini." Sebelum Nyonya Han bisa bereaksi, Han Chengye memimpin dalam berbicara. "Han Jingting, beraninya kamu, bahkan tidak mendengarkan kata-kata nenek." Ekspresi Han Jingting dingin, "Nenek, aku bisa menuruti hal-hal lain, tapi pernikahan adalah urusan pribadi. Tidak ada orang lain yang berhak membuat keputusan itu untuk saya." "Kurang ajar." Nyonya Han sangat marah sehingga dia memukul tongkatnya, "Kamu berani menentang perintahku, Han Jingting, kamu menjadi semakin keterlaluan. Jangan lupa, kamu sudah besar dengan makanan keluarga Han. Semua yang Anda miliki diberikan oleh keluarga Han. Sebagai anggota keluarga Han, Anda harus mengikuti pengaturan saya. Itu adalah tugasmu sebagai junior. Saya sekarang menyatakan dengan sungguh-sungguh, Anda harus menikah hari ini tanpa perlawanan apapun, Anda tidak berhak menolak." Nyonya Han sangat marah, jelas berniat menggunakan posisinya sebagai patriark keluarga Han untuk memaksa Han Jingting tunduk. Han Chengye dan Han Yaru menikmati kemalangannya. "Han Jingting, nenek telah berbicara, kamu harus segera berterima kasih padanya atas kebaikan dan kebajikannya yang luar biasa. Han Jingting, nenek pelamar yang telah menemukanmu kali ini adalah VIP sejati. Anda benar-benar akan melambung ke puncak sebagai burung phoenix. Aku sangat iri." Hahaha. Dalam pandangan mereka, Han Jingting tidak punya pilihan selain menerima pengaturan di hadapan dominasi wanita tua itu. Sama seperti dia telah menerima pengaturan Elder Master Han pada hari itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, kali ini Han Jingting tidak berniat menyerah pada takdir. "Maaf, nenek, tapi aku harus menolak." Dengan itu, Han Jingting berdiri dan pergi. Nyonya Han sangat marah. "Han Jingting, kamu berhenti di sana. Jika Anda berani mengambil satu langkah pun di luar pintu hari ini, maka Anda bukan lagi anggota keluarga Han. Jangan pernah kembali." Mendengar ini,
Han Jingting tersendat sejenak. Tapi kemudian, tanpa ragu-ragu, dia langsung menuju pintu utama. Mata Nyonya Han membelalak marah, dia tidak percaya cucunya berani menentang perintahnya. Namun, sebelum Han Jingting bisa keluar dari pintu, seorang pria berjas hitam menghalangi jalannya. Berpikir untuk pergi. Tidak semudah itu. Keluarga Han telah menerima hadiah pertunangan Tuan Bao kita, dan sekarang kamu ingin menepati janjimu. Seolah-olah Lord Bao adalah seorang vegetarian. Pria berjas itu menunjukkan ekspresi galak, jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Wajah Han Jingting dingin, hadiah pertunangan diterima oleh mereka, apa hubungannya dengan saya? Pria berjas itu berkata dengan jijik, kamu adalah anggota keluarga Han, apa yang diterima keluarga Han, kamu terima. Izinkan saya memberitahu Anda, pernikahan sudah selesai hari ini. Mau atau tidak, kamu akan menikah. Pria berjas itu penuh dengan kekuatan yang mengancam, sikap penculikan langsung. Han Jingting tidak akan pernah bisa bermimpi bahwa, di bawah siang bolong dan dalam masyarakat beradab ini, tindakan penculikan seperti itu bisa terjadi padanya. Yang lebih menjijikkan lagi, apa yang disebut kerabat keluarga Han ini, alih-alih membantunya, semuanya berdiri di sisi orang luar, memaksanya untuk mematuhinya. Dia benar-benar berkecil hati oleh seluruh keluarga Han. Nyonya Han mengangkat dagunya tinggi-tinggi, ekspresi arogansi di wajahnya. Jingting, aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Saya sudah memeriksa menantu yang baik ini untuk Anda, dia lebih dari layak untuk Anda. Tidak hanya itu, seluruh keluarga Han akan mendapat manfaat dari ini. Saya mendorong Anda untuk mengikuti pengaturan dengan patuh. Ini lebih baik untuk Anda dan kami. Semua anggota keluarga Han bergema setuju, itu benar, Jingting, kamu harus cepat menikah. Hanya dengan begitu keluarga Han kita bisa mencapai level baru. Mendengarkan kata-kata orang-orang di sekitarnya, Han Jingting merasa sangat kecewa. Orang-orang ini benar-benar memaksanya menikah hanya untuk menjilat orang yang berpengaruh itu. Di mata mereka, dia hanyalah alat untuk pendakian sosial mereka. Saat itu, sebuah suara datang dari luar gerbang halaman. Pria raksasa berbaju hitam itu menjadi cerah, Lord Bao telah tiba. Nyonya Han tiba-tiba menjadi sangat bingung, bantu aku dengan cepat, aku harus secara pribadi menyambut Tuan Bao. Sementara itu, selusin pria berbaju hitam membuka jalan, mengawal sosok kekar langsung masuk. Tuan Bao, Tuan Bao. Orang-orang berbaju hitam di halaman, serta anggota keluarga Han, semuanya buru-buru memberikan penghormatan kepadanya. Tapi ketika Han Jingting melihat wajah Lord Bao dengan jelas, dia tercengang. Mengapa itu kamu? Pria di hadapannya, Lord Bao, tidak lain adalah Feng Bao, pria yang melecehkannya di apartemen Jia Yuan malam itu dan berusaha memanfaatkannya dengan paksa. Feng Bao. Memang, setelah kejadian terakhir kali, Feng Bao meminta orang-orang menanyakan tentang situasi Han Jingting. Karena semua informasi Han Jingting telah diposting secara online oleh Gao Bo, menyelidiki identitasnya tidaklah sulit. Setelah mengetahui bahwa Han Jingting pernah menjadi presiden Han Corporation, Feng Bao memutuskan untuk menikahkan kecantikan yang luar biasa ini ke dalam keluarganya. Pada saat itu, melihat Han Jingting, wajah Feng Bao penuh dengan keangkuhan. Kita bertemu lagi, Nona Han. Han Jingting bergidik. Terakhir kali, Feng Bao ini menerobos masuk ke apartemennya, mencoba merasukinya dengan paksa, hanya untuk diusir oleh Chen Xuan. Tapi tiba-tiba, dia tidak hanya menemukannya lagi, tapi dia juga menunjukkan dengan paksa menikahinya. Ini keterlaluan. Han Jingting tidak pernah bermaksud untuk menyetujui pernikahan ini, dan sekarang dia bahkan cenderung tidak setuju. Feng Bao ini, dia hanyalah sampah. Memaksanya menikah dengan orang seperti dia lebih buruk daripada kematian. Tuan Bao. Setelah melihat Feng Bao, wajah Tuan Nyonya Han dipenuhi dengan sanjungan. Jika tokoh terkemuka seperti itu bisa menjadi menantu keluarga Han mereka, maka kebangkitan keluarga Han menuju kesuksesan hanyalah masalah waktu. Jingting, ini menantu baik yang saya temukan untuk Anda, calon suami Anda, Feng Bao, Lord Bao. Untuk apa kamu berdiri di sana, tidak memberi hormat kepada Lord Bao? Feng Bao menyaksikan Han Jingting yang tercengang dengan senyum geli. Nona Han, dengan cara ini, jika aku ingin tidur denganmu lagi di masa depan, kurasa aku tidak perlu membayar, kan? Hahaha. Anak buah Feng Bao juga tertawa terbahak-bahak. Han Jingting sangat marah karena malu. Feng Bao ini sangat keterlaluan, tanpa malu-malu mempermalukannya di depan umum. Meskipun Nyonya Han juga menganggap kata-kata Feng Bao agak tidak pantas, mengingat statusnya, dia tidak berani banyak bicara. Lord Bao, Jingting adalah cucu perempuan tercantik dari keluarga Han kami, dan saya secara resmi mempercayakannya kepada Anda sekarang. Bab 273. Feng Bao yang sombong. Feng Bao menatap Han Jingting dengan rakus, dan berkata sambil tertawa, yakinlah, begitu dia menjadi bibi keempatku,
aku pasti akan mentraktirnya makanan lezat terbaik hahaha. Nyonya Han tercengang, 4 bibi keempat. Feng Bao tersenyum, itu benar, saya sudah memiliki 3 wanita di rumah tangga saya, dan cucu perempuan Anda akan menjadi yang keempat, maka bibi keempat memang. Nyonya Han tercengang. Dia awalnya berharap untuk mengikat Lord Bao kepada mereka melalui Han Jingting, tetapi situasi saat ini jauh dari apa yang dia bayangkan. Bibi keempat. Status itu terlalu rendah, bukan? Selain itu, akan sangat memalukan jika kabar ini tersebar. 2 hal yang paling dipedulikan Nyonya Han dalam hidup ini adalah uang dan wajah. Menikahkan Han Jingting, meskipun itu tidak menguntungkan keluarga Han adalah satu hal, tetapi mempermalukan mereka sama sekali bukan hasil yang diinginkan Nyonya Han. Nyonya Han memaksakan senyum, Tuan Bao, Anda tidak pernah menyebutkan sebelumnya bahwa menikahi Jingting dengan Anda berarti dia akan menjadi bibi keempat Anda. Aku tidak mengatakannya sebelumnya, kan? Yah, aku sudah mengatakannya sekarang. Ada masalah dengan itu. Ekspresi Feng Bao sangat galak, jelas tidak menghargai Nyonya Han. Ini, Nyonya Han sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah sosok penting di kota Huai, namun sekarang dia ditindas oleh Feng Bao sedemikian rupa itu terlalu berlebihan. Lord Bao, keluarga Han kami juga merupakan rumah tangga yang dihormati di kota Huai, namun sekarang Anda ingin cucu dari keluarga kami menjadi bibi keempat Anda. Jika kabar ini menyebar, itu akan merusak reputasi keluarga kami. Bagaimana dengan ini? Jika Anda benar-benar menyukai Jingting, maka saya hanya memiliki satu permintaan agar Han Jingting menjadi istri resmi Anda. Jika kamu tidak dapat menyetujui permintaan ini, maka mungkin kita harus membatalkan pernikahan ini. Batalkan. Wajah Feng Bao langsung berubah masam. Kamu orang tua bodoh yang pikun, siapa kamu untuk memutuskan sesuatu? Apakah Anda pikir kata-kata saya harus diabaikan seperti perut kembung? Kamu. Nyonya Han gemetar karena marah. Han Chengye juga terintimidasi oleh ketegasan Feng Bao dan buru-buru menjelaskan sambil tertawa, Tuan Bao, nenekku tidak bersungguh-sungguh. Feng Bao mendengus dingin, izinkan saya memberitahu Anda, nasib baik keluarga Anda bahwa itu saya menaruh minat pada seseorang dari keluarga Han. Untuk berpikir bahwa keluarga kota Huai kelas 3 sepertimu bisa menawar denganku, Feng Bao. Perhatikan baik-baik di cermin dan lihat seberapa berharganya Anda. Para anggota keluarga Han semua ketakutan dalam diam, merasa sangat terhina di dalam hati mereka. Mereka mengira bahwa dengan menaiki tangga sosial melalui Feng Bao dan Fire Leopard Hall, mereka akan menangkap cabang yang kuat. Sebaliknya, mereka menyadari bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Han mereka. Proposal macam apa ini? Ini hanya menindas keluarga Han, menangkap wanita mereka. Untuk sesaat, semua orang dari keluarga Han dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu itu akan terjadi, mereka tidak akan pernah memprovokasi Feng Bao, dewa wabah yang merepotkan ini. Sekarang situasinya rumit, mudah untuk mengundang iblis masuk tetapi sulit untuk mengusirnya. Menyaksikan pemandangan ini, Han Jingting tidak bisa menahan tawa getir pada dirinya sendiri. Apakah ini keluarganya? Apakah ini kerabatnya? Dari ditolak dengan megah di gerbang upacara Raja Perang hingga sekarang dijual untuk menjilat orang-orang di atas, hanya untuk membuat martabat mereka diinjak-injak oleh Feng Bao. Mereka masih tidak mengerti bahwa di mata para pemain kekuatan sejati, mereka tidak lebih dari sekelompok pelawak yang tidak berarti. Nyonya Han juga sangat marah dengan komentar Feng Bao. Lord Bao, memang benar kami tidak sesuai dengan Anda, tetapi kami masih memiliki harga diri kami. Karena di matamu kami sangat tidak berharga, maka mari kita anggap pernikahan antara kamu dan Jingting sebagai hal yang tidak biasa. Tunjukkan tamunya. Nyonya Han mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Feng Bao tertawa mencemooh dalam kemarahan, berani mengusirku. Keluarga Han Anda benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kamu ingin wajah, bukan? Baiklah, hari ini aku akan memberimu wajah. Saat Feng Bao berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Nyonya Han dengan itu. Pukul. Kekuatan tamparan itu begitu kuat hingga menjatuhkan Nyonya Han ke tanah, membuat gigi palsunya terbang keluar dari mulutnya. Para anggota keluarga Han terkejut, tidak menyangka Feng Bao begitu berani untuk menamparkan wajah wanita tua itu secara langsung. Nyonya Han tercengang oleh tamparan itu. Kemudian datanglah penghinaan dan kemarahan. Feng Bao, kamu bertindak terlalu jauh. Seseorang menangkapnya untukku. Ini adalah kediaman lama keluarga Han, biasanya dilindungi oleh pengawal. Atas perintah Nyonya Han, 7 atau 8 pengawal keluarga Han segera bergegas menuju Feng Bao. Namun, sebelum mereka bisa menghubunginya, bang! Sebuah tembakan terdengar. Pengawal yang memimpin menerima peluru di pahanya dan jatuh ke tanah saat terkena benturan. Sekitar selusin tong senjata gelap sekarang diarahkan ke pengawal keluarga Han yang tersisa. Berani menentang Fire Leopard Hall kami,
mencari kematian, bukan. Berlutut. Gedebuk-gedebuk-gedebuk. Pengawal keluarga Han itu segera berlutut ketakutan. Mereka hanya ada di sana untuk mengawasi rumah. Keluarga Han tidak cukup membayar mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Laras senapan kemudian diarahkan ke anggota keluarga Han. Ada di antara kalian yang masih belum yakin. Anggota keluarga Han, pucat karena ketakutan, bergegas mundur untuk menghindari mereka. Nyonya Han juga gemetar ketakutan. Baru sekarang dia menyadari entitas seperti apa yang telah dia provokasi. Feng Bao ini, dan Fire Leopard Hold-nya, hanyalah sekelompok orang yang putus asa. Pada saat itu, Han Chengye dengan cepat angkat bicara, Lord Bao, ini semua salah paham, salah paham. Bagi Han Jingting untuk menikahi pahlawan sepertimu, itu adalah suatu kehormatan bagi keluarga Han kita. Yang lain dari keluarga Han buru-buru setuju, itu benar, itu benar. Han Jingting hanyalah seorang wanita yang sudah menikah sebelumnya. Mampu menikah dengan Lord Bao adalah keberuntungan yang dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Lord Bao, tolong bawa Han Jingting segera pulang, kami tidak keberatan sama sekali. Ya. Semoga Tuhan Bao dan Jingting bahagia selama 100 tahun, dan semoga Anda segera memiliki anak. Untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri, semua anggota keluarga Han memutuskan untuk mengusir Han Jingting sebagai tameng mereka. Melihat perilaku pengecut dan patuh keluarga Han membuat Jingting merasa mual. Keluarga ini benar-benar mengecewakannya. Bajingan, sampah yang luar biasa. Feng Bao berkata dengan jijik. Kemudian, dia menoleh ke Han Jingting, Nona Han, kamu sudah melihatnya, kan? Seluruh keluarga Han Anda telah setuju untuk menikahkan Anda dengan saya. Bahkan jika Anda menentangnya sekarang, itu tidak berguna. Setelah itu, Feng Bao mengabaikan perlawanan dan perjuangan Han Jingting dan menangkapnya untuk segera pergi. Selamat tinggal, Tuan Bao, kata anggota keluarga Han dengan patuh, membungkuk. Nyonya Han merasa sangat malu sehingga dia tidak tahan, namun dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan saat Feng Bao dan kelompoknya mencapai ambang pintu, sesosok kebetulan berhadapan langsung dengan mereka, menghalangi jalan mereka. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Tao. Bab 274 Tuan Naga Tidur. Feng Bao tidak sabar, dari mana asal Tao tua ini? Menyingkir dari jalanku. Tao tua itu mendengus dingin, seekor anjing yang baik tidak menghalangi. Jika ada yang harus pindah, itu kamu banyak. Sebelum Feng Bao dapat berbicara, salah satu bawahannya meledak dalam kemarahan, bajingan, kamu berani menyebut Tuan Bao seekor anjing. Anda meminta kematian. Menyingkir dari jalanku. Saat bawahannya berbicara, dia menarik senjatanya dan mengarahkannya langsung ke dahi Tao tua itu. Namun, sebelum dia bisa memperbaiki bidikannya, terdengar ledakan keras. Bawahan itu membalas seperti bola meriam, membanting keras ke dinding di belakangnya, dan mati di tempat. Desis. Semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin. Tao tua yang tidak dikenal ini memiliki metode yang terlalu kejam, langkah pertamanya adalah membunuh. Bahkan Feng Bao dan anak buahnya dikejutkan oleh metode Tao kuno itu. Mereka berasal dari Fire Leopard Hall, bercampur di dunia bawah, tetapi bahkan mereka tidak akan berani membunuh dengan tiba-tiba. Tao tua di depan mereka ini bahkan lebih kejam. Tapi segera setelah itu, Feng Bao menjadi sangat marah. Membunuh seorang prianya, bukankah ini sama dengan menamparkan wajahnya? Sial, bunuh dia untukku. Atas perintah Feng Bao, selusin pria bersenjata di belakangnya mengangkat senjata mereka, siap menembaki Tao tua itu. Namun, sebelum mereka bisa mengangkat senjata, lengan baju Tao tua itu berputar-putar seperti naga, tiba-tiba menyapu. Bang, bang, bang. Selusin pria bersenjata itu jatuh ke tanah, dada mereka menyerah, meludahkan darah, dengan senjata mereka jatuh ke tanah. Orang-orang yang hadir tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu Tao tua yang tampaknya biasa ini dapat melepaskan kekuatan yang begitu besar. Tidak takut dengan senjata api, Tao tua ini bukanlah orang biasa. Feng Bao sekarang telah sepenuhnya memahami ukuran keterampilan musuhnya. Dia sangat sadar bahwa dengan kekuatan lawan, membunuhnya akan semudah membalikkan tangannya. Pada saat itu, Feng Bao ketakutan, keberaniannya sebelumnya hilang. Sementara itu, selusin penjaga bersenjata, setelah mendengar suara itu, bergegas masuk dengan panik. Beraninya kamu untuk menyinggung Tuan Naga Tidur, apakah Anda memiliki keinginan untuk mati? Penjaga utama berteriak dengan marah. Tuan Naga Tidur. Setelah mendengar 4 kata ini, Feng Bao menjadi pucat ketakutan. Baru-baru ini, kota Huai telah melihat banyak perubahan, dengan banyak orang dari luar kota Huai tiba, membagi kota menjadi 2 faksi. Salah satunya diwakili oleh Markis Raksasa dari keluarga Dong. Yang lainnya adalah Markis Liangjiang dari keluarga Dong.
Dan Tuan Naga Tidur ini, meskipun Feng Bao belum pernah melihatnya, dia tahu bahwa dia adalah seorang master yang diundang oleh keluarga Dong, statusnya bahkan lebih tinggi dari raksasa markis. Feng Bao tidak mungkin bermimpi bahwa itu tahu tua yang tampak polos ini adalah naga tidur keluarga Dong. Tanpa ragu-ragu lagi, Feng Bao berlutut di tanah. Tuan Naga Tidur, kami buta karena tidak mengenali kehebatanmu. Tolong, jangan membungkuk ke level kami. Melihat ini, anggota lain dari Fire Leopard Hall juga berlutut satu demi satu, membenturkan kepala mereka dalam permohonan mencari belas kasihan. Anggota keluarga Han yang hadir benar-benar terpana dengan pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Makhluk macam apa Tuan Naga Tidur, yang bisa menakut-nakuti orang besar seperti Feng Bao untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Yang lebih membingungkan mereka adalah mengapa sosok penting seperti itu, yang bahkan ditakuti Feng Bao, akan muncul di rumah keluarga Han mereka. Tuan Naga Tidur bahkan tidak melirik Feng Bao dan kelompoknya sebelum berjalan langsung ke halaman. Namun, saat dia melewati Han Jingting, ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, ekspresinya sendiri sedikit berubah. Sebuah keindahan yang bisa menggulingkan kota dan kerajaan, diselimuti aura burung phoenix, lambang keanggunan keibuan. Wajah yang bagus. Sungguh wajah yang bagus. Tuan Naga Tidur berseru memujinya satu demi satu, tampak sangat bersemangat. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Jingting sendiri, semuanya bingung dengan kata-kata Tuan Naga Tidur, sama sekali tidak mengerti apa yang dia maksud. Tuan Naga Tidur, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menemui Nyonya Han. Jadi kamu adalah Nyonya Han. Di mana plakat semangat untuk Han Sansui? Bawa saya untuk memberi penghormatan, katanya. Nyonya Han terkejut. Di antara mereka yang mengenal Elder Master Han, hampir semua orang hanya menyadari bahwa itu namanya adalah Han Miao. Tetapi sangat sedikit yang tahu bahwa itu Elder Master Han juga memiliki nama lain, Han Sansui. Itu karena Elder Master Han sudah lama tidak menggunakan nama Han Sansui. Sekarang setelah dia mendengar Tuan Naga Tidur langsung menyebut nama Han Sansui, Nyonya Han segera mengerti bahwa Tuan Naga Tidur mungkin adalah teman lama Tuan Han yang lebih tua. Nyonya Han, yang telah menikah dengan keluarga Han di kota Huai ketika Elder Master Han berusia hampir 40 tahun, tidak tahu banyak tentang masa lalunya. Dia hanya bisa membedakan dari perilaku sehari-hari Elder Master Han bahwa itu dia bukan orang biasa, tetapi setiap kali dia bertanya, Elder Master Han hanya akan mengabaikannya, tidak pernah memberikan rincian. Sekarang, melihat bahwa itu seorang teman lama Elder Master Han memiliki pengaruh yang luar biasa, mampu membuat seseorang seperti Feng Bao berlutut dan memohon, dia bahkan lebih yakin bahwa itu suaminya sendiri pasti bukan orang biasa di masa mudanya. Pada saat yang sama, Nyonya Han telah memutuskan bahwa mengingat status tinggi Tuan Naga Tidur dan hubungan lamanya dengan suaminya, itu akan membawa manfaat luar biasa bagi keluarga Han jika dia bisa memenangkannya. Dengan pemikiran ini, sikap Nyonya Han menjadi jauh lebih ramah dalam sekejap. Plakat semangat suamiku ada di halaman belakang. Tolong ikuti saya ke sana, Tuan Naga Tidur, katanya. Nyonya Han membawa Tuan Naga Tidur langsung ke halaman belakang. Anggota keluarga Han, serta Feng Bao dan partainya, semuanya bergegas mengikutinya. Halaman belakang adalah tempat nenek moyang keluarga Han diabadikan, dan selain festival tahunan dan acara peringatan, jarang dikunjungi. Nyonya Han memimpin Tuan Naga Tidur melewati halaman kecil dan tiba langsung di aula belakang. Ini plakat semangat suamiku, kata Nyonya Han, menunjuk ke plakat roh di depan mereka. Melihat nama Han Miao di plakat roh, wajah Tuan Naga Tidur menunjukkan ekspresi yang rumit. Han Sansui, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Kamu pernah berkata bahwa umurmu akan setara dengan orang bijak, dan untuk berpikir, itu benar-benar menjadi kenyataan. Mereka semua memanggilku Naga Tidur, tapi kamu, orang tua, kamu adalah Naga Tidur yang sebenarnya. Nyonya Han dan Han Chengye, yang berdiri di dekatnya, sangat terkejut dengan kata-kata ini. Sebuah pepatah lama berbunyi, bahkan pada usia 73 atau 84 tahun, Raja Yama tidak memanggil seseorang untuk pergi sendiri. Pepatah ini ada karena orang bijak Konfusius hidup sampai usia 73 tahun, dan Mencius, filsuf terhormat lainnya, hidup sampai usia 84 tahun. Elder Master Han telah meninggal tepat pada usia 78 tahun 6 bulan, tepatnya usia rata-rata antara 73 dan 84 tahun. Yang berarti, beberapa dekade yang lalu, Elder Master Han telah meramalkan waktu kematiannya sendiri. Ini terlalu tidak terbayangkan. Bab 275. Master Bumi nomor 1 di dunia. Nyonya Han tidak dapat mempercayai semua ini, setelah tinggal bersama Elder Master Han selama bertahun-tahun, dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki sisi yang begitu tangguh. Wajah cantik Han Jingting juga penuh keheranan. Sementara Elder Master Han masih hidup, Han Jingting adalah cucunya yang paling dicintai.
Han Jingting masih ingat, ketika dia masih sangat muda, kakeknya akan selalu menceritakan beberapa kisah yang tampaknya fantastis dan supernatural. Kakeknya juga pernah memberitahunya sebagai seorang anak bahwa ketika dia berada di Yanjing, dia adalah sosok legendaris yang mengejutkan wilayah tersebut. Pada masa itu, banyak tokoh penting akan melakukan perjalanan ribuan mil dan menghabiskan banyak uang untuk mencarinya, semuanya hanya dengan beberapa patah kata darinya. Pada saat itu, Han Jingting muda mengingat kata-kata kakeknya, mengira dia benar-benar sosok yang legendaris. Dia sangat menghormatinya, percaya bahwa kakeknya adalah orang yang paling tangguh di dunia. Dia juga mengindahkan kata-kata kakeknya, memperlakukan pengalaman luar biasa ini sebagai rahasia kecil mereka, dan tidak pernah menyebutkannya kepada orang luar. Namun, seiring bertambahnya usia Han Jingting, dia mulai menganggap ceritanya semakin tidak masuk akal. Akhirnya, Han Jingting menganggap kata-kata kakeknya hanya sebagai lelucon untuk membodohi anak-anak. Tapi sekarang, menyaksikan kekuatan sebenarnya dari kakeknya, Han Jingting mau tidak mau memeriksa kembali kisah-kisah masa lalu itu dengan sensasi yang mengerikan. Mungkinkah semua hal aneh yang dikatakan kakeknya itu benar adanya? Di bawah tatapan semua orang, naga tidur dengan sungguh-sungguh menyalakan 3 batang dupa untuk Han Sansui, dan membungkuk dalam-dalam dengan sangat hormat. Setelah semuanya selesai, Nyonya Han akhirnya melangkah maju dan bertanya, "Naga tidur, apakah kamu mengenal Han Sansui?" Untuk hanya mengatakan bahwa itu aku mengenalnya. Hubunganku dengan Han Sansui memang agak mendalam. Senyum di wajah naga yang sedang tidur itu syarat dengan makna, seolah mengingat tahun-tahun ketika dia bertatap muka dengan Han Sansui. Mendengar tanggapan naga tidur itu, Nyonya Han dan keluarga Han sangat senang. Tidak terduga bahwa itu Elder Master Han telah meninggalkan mereka dengan hubungan yang begitu penting. Nyonya Han merasakan gelombang kepercayaan di hatinya. Dia mendekati Feng Bao dengan tongkatnya di tangan. Pukul. Tanpa sepatah kata pun, Nyonya Han mengayunkan tangannya, langsung menamparkan Feng Bao di wajahnya. Semua orang melihatnya, kan? Keluarga Han kita bukanlah sesuatu yang bisa dihina oleh si kecil sepertimu sesuka hati. Wajah Feng Bao tersengat dari tamparan itu, namun dia tidak berani membalas saat ini. Karena dia sekarang agak bingung tentang yayasan keluarga Han, jika mereka benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan naga tidur, maka bahkan dengan keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani menjadi musuh mereka. Bukan hanya Nyonya Han, tetapi semua orang di keluarga Han merasa diberdayakan setelah mengetahui bahwa naga tidur itu adalah teman Elder Master Han dan menjadi tak kenal takut. Han Chengye juga menghampiri dan memukul kepala Feng Bao, mengutuk, "Sial, bukankah kamu bertingkah keras beberapa saat yang lalu? Kamu bahkan berani mengulurkan tangan pada nenekku. Apakah Anda menyadari sekarang betapa hebatnya keluarga Han kita? Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan naga tidur itu adalah teman baik kakek saya. Jika Anda berani menggertak keluarga Han lagi, lebih baik Anda menimbang nilai Anda sendiri terlebih dahulu." Sebelumnya pemalu, Han Chengye sekarang sangat kurang ajar. Feng Bao sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, berdiri tegak dan menerima pukulan. Tapi saat itu, mereka mendengar naga yang sedang tidur mendengus dingin, tersenyum dan berkata, "Teman-teman, saya pikir Anda mungkin salah paham. Saya sama sekali bukan teman Han Sansui, kita harus dianggap musuh." "Apa? Musuh?" Seluruh keluarga Han tercengang. Tangan Han Chengye, yang siap untuk terus memukul kepala Feng Bao, membeku di udara, tidak lagi berani turun sedikit pun. Nyonya Han memandang naga tidur dengan tak percaya. "Naga tidur, kau bercanda, kan? Musuh? Akankah musuh datang untuk memberi hormat setelah bertahun-tahun? Itu tidak masuk akal. Naga tidur, lebih tepatnya, Han Sansui dan aku harus dianggap sebagai saingan. Sejujurnya, kali ini, selain memberi hormat, saya benar-benar datang untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Han Anda." Setelah mendengar kata-kata ini, anggota keluarga Han merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka mengira mereka bisa mengandalkan pohon besar yang sedang tidur naga, tetapi, tanpa diduga, dia, seperti Feng Bao, datang untuk membuat masalah. Dan dilihat dari identitas naga tidur, masalah ini pasti akan jauh lebih besar daripada masalah yang dibawa Feng Bao. Rasanya seperti menolak harimau di pintu depan hanya untuk memiliki serigala di belakang. Feng Bao, setelah mendengar kata-kata naga tidur, benar-benar sombong. "Sial, lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong. Coba congkak lagi denganku." Feng Bao menamparkan wajah Han Chengye, menjatuhkannya ke tanah. "Lord Bao, aku salah, aku tidak akan berani lagi." Han Chengye berlutut di tanah, memohon belas kasihan dalam ketakutan. Status kedua belah pihak langsung berubah hanya dengan satu kalimat dari naga tidur. Setelah mengajari Han Chengye pelajaran, Feng Bao kemudian berjalan menuju Nyonya Han. "Dan kamu
Kamu wanita tua. Anda berani memukul saya pikir hari ini akan menjadi akhir dari Anda. Kaki Nyonya Han menyerah, dan dia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Feng Bao mengangkat tinjunya, siap menyerang. Cukup. Tiba-tiba, naga tidur angkat bicara. Saya sudah mengatakan bahwa saya datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Han. Jika ada yang akan dibunuh, aku yang harus melakukannya. Feng Bao dengan cepat menghentikan dirinya sendiri, apa yang dikatakan naga tidur itu benar. Saya mengerti. Nyonya Han terlihat sedih, naga tidur, keluarga Han kami tidak memiliki dendam lama atau pertengkaran baru-baru ini dengan Anda, mengapa Anda ingin menyelesaikan masalah dengan kami? Sejujurnya, bagi Nyonya Han, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian naga tidur, apalagi dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Mereka sama sekali tidak berada pada tingkat keberadaan yang sama. Naga tidur mendengus dingin, kamu tidak menyinggung perasaanku, tapi Han Sansui melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat menyedihkan. Saat itu, saya memiliki kesepakatan dengan Han Sansui di Yanjing untuk bersaing dalam geomansi dan pencarian naga untuk menentukan siapa yang lebih unggul, bersaing untuk mendapatkan kehormatan menjadi Master Bumi nomor 1 di dunia. Namun, Han Sansui gagal muncul dan menghilang tanpa jejak. Akibatnya, meskipun saya menerima kehormatan menjadi Master Bumi nomor 1, itu adalah kemenangan yang hampa. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari dengan susah payah keberadaan Han Sansui, dan sekarang saya akhirnya menemukannya. Duel Han Sansui berhutang padaku bertahun-tahun yang lalu, hari ini, seluruh keluarga Hanmu akan membayarnya kembali padaku. Dengan hanya beberapa kalimat sederhana dari naga tidur, seluruh keluarga Han benar-benar terkejut. Master Bumi nomor 1 di dunia. Elder Master Han, yang tampak begitu biasa di mata mereka, pernah memiliki kapasitas untuk bersaing dengan naga tidur, bersaing memperebutkan gelar Master Bumi nomor 1 di dunia. Ini benar-benar tak terbayangkan. Han Jingting juga benar-benar tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa kakeknya tidak pernah membohonginya. Identitas kakeknya benar-benar tak terduga. Bab 276 Taktik Naga Tidur. Hati Nyonya Han benar-benar tenggelam, wajahnya penuh dengan keputusasaan yang pahit, seolah-olah dia sedang berduka atas leluhurnya. Tuan Naga Tidur, seperti yang telah Anda lihat, keluarga Han kami hanya memiliki sedikit warisan ini. Jika Anda benar-benar ingin kami melunasi utangnya, kami memang tidak punya pilihan selain menjual semua yang kami miliki. Nyonya Han sangat menyadari bahwa dengan pengaruh Tuan Naga Tidur, jika dia ingin menyelesaikan masalah, keluarga Han tidak dapat melarikan diri, jadi dia mengajukan permohonan yang menyedihkan di muka, berharap dia akan menunjukkan belas kasihan. Namun, Tuan Naga Tidur mengejek dengan dingin, dengan jijik berkata, yakinlah, warisan kecil keluarga Han Anda hampir tidak layak untuk dilihat dari saya. Menjadi penguasa bumi yang unggul di negeri ini, dan tamu terhormat dari keluarga utara, kekayaan telah lama kehilangan arti penting baginya. Mendengar kata-kata Tuan Naga Tidur, Nyonya Han akhirnya menghela nafas lega. Dalam pandangannya, selama mereka tidak perlu membayar uang, semuanya masih bisa dinegosiasikan. Nyonya Han bertanya sambil tersenyum paksa, jika ini bukan tentang uang, lalu apa yang dimaksud Tuan Naga Tidur dengan kompensasi? Tuan Naga Tidur berbicara dengan sengaja, ini cukup sederhana. Saat itu, Han Sansui melanggar kesepakatan dan tidak berpartisipasi dalam duel Yanjing, membuatku menyesal selama separuh hidupku. Sekarang, yang perlu dilakukan keluarga Han Anda hanyalah mengirim seseorang untuk mewakili Han Sansui, untuk mewakili keluarga Han Anda, dan terlibat dalam duel geomansi dengan saya. Tentu saja, itu dengan asumsi kamu bisa menang. Mendengar kata-kata ini, seluruh keluarga Han gempar. Baru saja, Tuan Naga Tidur telah menyebutkan bahwa dia sekarang adalah penguasa bumi terkemuka di dunia. Melawan sosok yang begitu tangguh, kemungkinan hanya ada sedikit di dunia yang bisa menandinginya. Dan sekarang, mereka diminta untuk bersaing melawan lawan seperti itu dalam seni geomansi siapa yang mungkin memiliki peluang. Nyonya Han terlihat sangat tertekan, Tuan Naga Tidur, tolong jangan bercanda dengan kami. Anda adalah Master Bumi top yang terhormat di dunia, bagaimana mungkin kita bisa menang melawanmu? Selain itu, ketika Han Sansui meninggal, dia tidak meninggalkan warisan apapun. Sejujurnya, seluruh keluarga Han kami tidak memiliki satu orang pun yang memahami geomansi, kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Bagaimana kami bisa bersaing dengan Anda? Keluarga Han lainnya ikut meratap, ya, Tuan Naga Tidur, tolong jangan mempermainkan kami. Jangan repot-repot dengan kompetisi, kita hanya akan mengakui kekalahan, kan? Tepat, kami mengaku kalah, Tuan Naga Tidur. Bagi keluarga Han, mereka merasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menantang seseorang seperti Tuan Naga Tidur dan percaya bahwa menyerah mungkin akan menguntungkannya. Menurut mereka, ini adalah keputusan yang paling bijaksana. Namun,
Apa yang dikatakan Tuan Naga Tidur selanjutnya membuat keluarga Han merinding. Akui kekalahan. Tentu saja, itu pilihan. Tapi aku lupa memberitahumu, apakah kamu mengaku kalah atau kalah, hanya ada satu hasil untuk keluarga Hanmu. Dan itu adalah pemusnahan seluruh klanmu. Saat dia berbicara, Tuan Naga Tidur langsung melontarkan pukulan. Boom! Meskipun jaraknya 5 atau 6 meter, tablet peringatan nenek moyang keluarga Han, termasuk milik Han Sansui, hancur berkeping-keping, langsung berubah menjadi serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke tanah. Ya ampun, anggota keluarga Han sangat ketakutan. Sekarang, mereka dengan jelas memahami kekuatan dan kekuatan Tuan Naga Tidur. Jika dia mengatakan dia akan memusnahkan seluruh keluarga Han mereka, itu jauh dari ancaman kosong, dia memang akan mengambil tindakan. Keluarga Han ditinggalkan dalam keputusasaan total. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari bahaya mematikan yang mereka hadapi. Hari ini mungkin benar-benar hari kiamat bagi keluarga Han. Pada saat ini, Tuan Naga Tidur memancarkan energi yang kuat dan niat membunuh. Dengan kehadiran yang begitu mengintimidasi itu sangat kontras dengan sikapnya yang menyenangkan sebelumnya. Faktanya, Tuan Naga Tidur, sementara menjadi Master Bumi paling terkemuka di dunia, juga ahli top di bawah Patriark Keluarga Utara. Kedua identitas ini tumpang tindih, memperkuat statusnya yang luar biasa dalam Keluarga Utara, kedua setelah satu tetapi di atas 10.000. Faktanya, jika bukan karena dendam lama dengan Han Sansui, keluarga Han saja tidak akan memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya. Bagaimana, siapa di antara kalian dari keluarga Han yang akhirnya memutuskan untuk bertarung atas nama Han Sansui? Tuan Naga Tidur memandang Nyonya Han, tatapannya penuh dengan paksaan. Sebenarnya, kunjungan Tuan Naga Tidur ke keluarga Han hari itu bukan hanya untuk membalas dendam. Alasan dia menekan keluarga Han untuk mengirim seseorang untuk berduel dengannya, pada kenyataannya, masalah lain yang bahkan lebih penting. Namun, alasan ini sangat rahasia, dan Tuan Naga Tidur tidak berniat mengungkapkannya sampai semuanya selesai. Menghadapi intimidasi Tuan Naga Tidur, Nyonya Han menunjukkan ekspresi bermasalah. Tuan Naga Tidur, bukannya kami menolak untuk mengirim seseorang, tapi sungguh, tidak ada seorang pun di keluarga Han yang bisa bertarung. Tanpa nasi, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak. Pada saat itu, Nyonya Han benar-benar memiliki keluhan yang hampir tidak bisa dia ungkapkan. Tapi Tuan Naga Tidur tidak akan memberi Nyonya Han ruang untuk bernegosiasi. Baiklah, karena tidak ada yang bisa dikirim, maka lebih baik memusnahkan seluruh klanmu. Saat dia berbicara, ekspresi Tuan Naga Tidur tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya untuk menyerang Nyonya Han. Telapak tangan ini membawa momentum yang menakutkan, dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, Tuan Naga Tidur benar-benar bertekad untuk membunuh, bertujuan untuk membuat Nyonya Han mati. Nyonya Han juga ketakutan, kulitnya menjadi pucat, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tapi tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba melesat keluar, memposisikan dirinya di depan Nyonya Han. Melihat Han Jingting melindunginya, Nyonya Han sangat terkejut. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa di saat-saat paling kritisnya, orang yang benar-benar menghalangi jalannya, adalah cucu perempuan yang telah dia tekan dan perlakukan berulang kali. Tuan Naga Tidur juga agak terkejut, tidak mengharapkan seseorang untuk melangkah maju dalam keadaan yang mengerikan ini. Gadis kecil, kamu sedang mendekati kematian. Tuan Naga Tidur mendengus dingin. Ekspresi Han Jingting tegas, dia nenekku, jika kamu harus membunuh seseorang, maka bunuh aku. Sungguh menggelikan bahwa kamu, yang diproklamirkan sebagai penguasa bumi terhebat di dunia, sekarang menggunakan intimidasi terhadap keluarga Han kita yang tidak berarti. Jika kabar ini menyebar, tidakkah kamu takut menjadi bahan tertawaan semua orang? Tuan Naga Tidur menjawab sambil tertawa tidak diwarnai kemarahan, tidak buruk sama sekali, kamu seorang wanita, memang jauh lebih berguna daripada sampah-sampah di keluarga Han. Dengan sikap keibuan seperti itu, Han Sansui tidak akan gagal untuk menyadarinya. Saya kira Anda juga harus menjadi junior yang paling dia hargai, bukan? Han Jingting terkejut, dia tidak menyangka pihak lain bisa menebak hal-hal seperti itu. Melihat reaksi Han Jingting, Tuan Naga Tidur tersenyum tipis, saat itu juga, karena memang begitu, Andalah yang akan berduel dengan saya kali ini. Apa? Aku? Han Jingting tercengang. Memang, dia telah mendengar kakeknya berbicara tentang banyak hal tentang Feng Shui sejak dia masih muda, tetapi ketika sampai pada seluk-beluk Feng Shui, dia tidak tahu apa-apa. Untuk berduel dengan Master Bumi nomor 1 dunia, bukankah itu sama dengan mengakui kekalahan secara langsung? Bab 277. Menarik naga sebagai menantu, memberkati keturunannya. Han Jingting berbicara terus terang, saya tidak pernah belajar geomansi sejak saya masih kecil. Apa yang bisa saya gunakan untuk bersaing dengan Anda? Anda jelas menindas yang lemah.
Alih-alih menindas kami yang bodoh dengan sedikit keterampilan yang Anda miliki, Anda sebaiknya membunuh kami saja. Setidaknya itu tidak akan membuatmu terlihat munafik. Han Jingting menatap langsung ke mata naga tidur, berbicara dengan kemarahan yang benar. Pada saat ini, Han Jingting tegas, dia lebih suka kematian di tangan naga tidur daripada menikahi sampah seperti Feng Bao. Dia tidak lagi takut pada apapun. Naga tidur sangat marah dengan kata-kata Han Jingting saat ini. Dia telah menekan keluarga Han karena dia yakin Han Sansui pasti telah meninggalkan warisan. Dia bertujuan untuk memaksa penerus itu mengambil tindakan. Tapi sekarang dia diejek oleh Han Jingting, yang secara alami membuatnya menjadi marah karena penghinaan itu. Bagus, karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat dia berbicara, naga tidur mengangkat tangannya dan hendak menjatuhkannya langsung ke wajah Han Jingting. Serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk membunuh. Han Jingting memejamkan mata, siap menghadapi kematian. Anggota keluarga Han di sekitarnya juga percaya bahwa Han Jingting pasti akan mati kali ini. Namun, pada saat berikutnya, sesosok tiba-tiba melesat keluar, membawa Han Jingting ke dalam pelukannya, sambil secara bersamaan menyerang dengan telapak tangan, bertabrakan langsung dengan telapak tangan naga tidur. Boom! Kedua telapak tangan itu bentrok, menyebabkan ledakan keras seperti guntur. Semua orang dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Faktanya, pemandangan itu terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak melihat apa yang telah terjadi. Ketika mereka dapat melihat dengan jelas lagi, mereka melihat bahwa Han Jingting secara ajaib melarikan diri dari bawah telapak tangan naga tidur. Dan berdiri di depan Han Jingting adalah sosok. Kerumunan itu tercengang. Tak satu pun dari mereka tahu kapan Chen Xuan muncul di sana. Jingting, apakah kamu baik-baik saja? Chen Xuan bertanya dengan prihatin. Setelah dia menurunkan sedikit hujan di sekolah, semakin dia memikirkannya, semakin tidak nyaman perasaannya, jadi dia segera bergegas. Dia tidak menyangka begitu dia tiba, dia akan melihat naga tidur mencoba membunuh Han Jingting. Chen Xuan. Melihat Chen Xuan tiba, Han Jingting diliputi emosi dan memeluknya erat-erat. Kamu anjing sialan, akhirnya aku menemukanmu. Feng Bao sekilas menyadari bahwa Chen Xuan ini adalah orang yang sama yang melukainya malam itu di apartemen Jia Yuan. Malam itu, Feng Bao pergi bersenang-senang hanya dengan dua bawahannya. Tapi hari ini, dia datang dengan persiapan. Lihat apakah aku tidak membantai kamu hari ini. Kata Feng Bao, mengangkat senjatanya untuk mengambil tindakan langsung terhadap Chen Xuan. Namun, sebelum dia bisa menarik pelatuknya, dia mendengar teguran dingin naga tidur, mundur. Naga tidur. Sudah kubilang untuk mundur. Baru kemudian Feng Bao, dengan sangat enggan, mundur ke samping. Naga tidur mengamati Chen Xuan, senyum puas muncul di bibirnya. Nasib seorang penguasa, suasana seorang kaisar. Sepertinya aku baru saja salah. Kamu pasti kartu terbesar yang ditinggalkan oleh Han Sansui di keluarga Han. Naga tidur berseru dengan takjub, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terkatakan. Para anggota keluarga Han semuanya bingung, tidak mengerti arti di balik kata-kata naga tidur. Hanya wajah Nyonya Han yang dipenuhi keterkejutan. Karena ketika Elder Master Han bersikeras untuk menjodohkan Han Jingting dengan Chen Xuan, dia mengucapkan kata-kata yang sama dengan Tuan Naga Tidur. Ditakdirkan untuk keagungan kekaisaran, membawa aura seorang kaisar. Saat itu, Nyonya Han mengira Elder Master Han hanya melontarkan omong kosong, tapi sekarang sepertinya masalahnya jauh dari sederhana. Chen Xuan melihat Tuan Naga Tidur di depannya, dan hatinya juga sedikit terguncang. Meskipun dia baru saja berhasil memblokir telapak tangan yang lain, dia benar-benar merasakan kekuatan yang lain. Tuan Naga Tidur di depannya ini benar-benar ahli seni bela diri sejati. Selain itu, kekuatannya setidaknya telah mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri. Bahkan Chen Xuan, sekarang, tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia pasti bisa menang melawan pihak lain. Seorang Grandmaster benar-benar menindas seorang wanita yang lemah, bukankah kamu terlalu berlebihan? Chen Xuan berkata kepada Tuan Naga Tidur dengan suara dingin. Tuan Naga Tidur tersenyum tipis, jika saya tidak menggertaknya, bagaimana saya bisa mengeluarkan Anda? Katakan padaku, apa identitasmu? Ekspresi Chen Xuan berubah sedingin es, siapa aku bukanlah urusanmu. Begitu kata-kata ini keluar, mereka menakuti anggota keluarga Han, membuat hati mereka berdebar ketakutan. Berani berbicara dengan Tuan Naga Tidur seperti ini, bukankah ini merayu kematian? Membalas Tuan Naga Tidur, namanya Chen Xuan, dan dia hanyalah menantu keluarga Han kami. Tolong, Tuan Naga Tidur, jangan bawa dia ke hati. Han Chengye buru-buru menjelaskan dengan takut-takut. Chen Xuan. Menantu laki-laki. Tuan Naga Tidur tampak sedikit terkejut.
Kemudian, seolah-olah Tuan Naga Tidur tiba-tiba menyadari sesuatu, dia tampak seperti telah mencapai pencerahan. Menikahkan seekor naga ke dalam keluarga untuk memberkati keturunannya, Han Sansui, kamu benar-benar memainkan permainan yang hebat. Hahaha. Tuan Naga Tidur tertawa terbahak-bahak menuju surga. Anggota keluarga Han saling memandang dengan bingung sekali lagi. Mereka dapat mendeteksi dari nada Tuan Naga Tidur bahwa Chen Xuan ini sepertinya bukan orang biasa. Sayangnya, selama bertahun-tahun, semua orang menjadi akrab dengan Chen Xuan dan mengenalnya sebagai orang yang tidak kompeten dan tidak berguna, jadi mereka tidak mengingat kata-kata Tuan Naga Tidur. Setelah beberapa saat, tawa Tuan Naga Tidur mereda, digantikan oleh rasa dingin. Karena kamu yang dipilih oleh Han Sansui, maka kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi geomantik denganku kali ini. Anggota keluarga Han tercengang. Apa? Apakah dia berpartisipasi dalam sebuah kompetisi? Apa bedanya dengan mengirimnya ke kematiannya? Tepatnya, apa yang bisa dilakukan limbah itu? Siapapun dari keluarga Han akan lebih kuat dari menantu ini. Meskipun anggota keluarga Han ini tidak tahu apa-apa tentang geomansi, mereka pada dasarnya meremehkan Chen Xuan, percaya bahwa dia tidak mampu melakukan apapun, dan tentu saja tidak dalam hal keberuntungan. Chen Xuan tercengang di dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar kata-kata sebelumnya, tetapi sekarang dia mengerti bahwa Tuan Naga Tidur telah berusaha membunuh Han Jingting hanya untuk memaksa keluarga Han mengikuti kompetisi. Bagaimana jika saya menolak? Chen Xuan bertanya dengan dingin. Menolak? Tuan Naga Tidur mendengus dingin. Sebelum dia bisa berbicara lebih jauh. Desir, desir, desir. Feng Bao dan anak buahnya mengangkat senjata mereka, semuanya menunjuk ke anggota keluarga Han di depan mereka. Tuan Naga Tidur melanjutkan, maka seluruh keluarga Han harus dikuburkan bersamanya. Ekspresi Chen Xuan berubah tegas. Dia sangat jelas bahwa, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia menyelamatkan semua anggota keluarga Han dari begitu banyak titik tembak. Tak berdaya, Chen Xuan hanya bisa mengalah, baiklah, saya menerima tantangan Anda. Meskipun Chen Xuan tidak jelas tentang kekuatan Tuan Naga Tidur dalam geomansi dan tidak memiliki peluang untuk menang dalam kontes keterampilan itu. Dia sekarang tidak punya pilihan lain. Bab 278. Konflik Feng Shui. Setelah mendengar tanggapan Chen Xuan, Tuan Naga Tidur menunjukkan ekspresi sombong. Sangat baik. Katakan, bagaimana kamu ingin bersaing? Chen Xuan bertanya. Tuan Naga Tidur berkata, aturannya sangat sederhana. Dalam waktu 3 hari, selama Anda dapat menemukan tempat di kota Huai yang memiliki Feng Shui lebih baik daripada Gunung Jiulong, Anda menang. Gunung Jiulong. Semua orang tercengang. Meskipun orang banyak hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang Feng Shui, mereka semua tahu bahwa Gunung Jiulong adalah situs Feng Shui yang terkenal menguntungkan di kota Huai. Bertahun-tahun yang lalu, dikatakan bahwa awan keberuntungan berwarna pelangi bahkan muncul di puncak Gunung Jiulong, pemandangan yang membuat semua orang kagum. Aturan yang ditetapkan Tuan Naga Tidur mungkin terdengar sederhana, tetapi kenyataannya, itu sangat rumit. Belum lagi yang tidak mengerti, bahkan bagi mereka yang ahli dalam Feng Shui, menemukan tempat dengan Feng Shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong sama sulitnya dengan naik ke surga. Untuk sesaat, keputusasaan memenuhi hati keluarga Han. Ekspresi Chen Xuan juga serius, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda jawaban dalam 3 hari. Wajah Tuan Naga Tidur menunjukkan kepuasan, bagus, kita akan menentukan pemenangnya dalam 3 hari. Nyonya Han memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, Tuan Naga Tidur, masalah Feng Shui ini sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, bagaimana hasilnya akan ditentukan ketika saatnya tiba. Semua orang juga berbagi pertanyaan yang sama. Bagaimanapun, Feng Shui adalah konsep yang penuh teka-teki, dan tidak ada yang bisa memastikannya. Jika pada saat itu Chen Xuan memang menemukan situs Feng Shui yang lebih baik, tetapi Tuan Naga Tidur bersikeras bahwa itu tidak sebagus Gunung Jiulong, kepada siapa mereka dapat memohon keadilan. Tuan Naga Tidur tersenyum samar dan berbicara secara misterius, yakinlah, Feng Shui bukanlah permainan anak-anak, pasti ada metode yang adil untuk itu. Adapun metode apa itu, Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Karena itu, Tuan Naga Tidur berbalik untuk pergi tetapi melirik Feng Bao dengan penuh arti sebelum dia pergi. Feng Bao segera mengerti, dan lebih dari selusin laras senjata menunjuk Han Jingting, yang kemudian langsung diculik. Chen Xuan. Han Jingting berseru kaget. Wajah Chen Xuan langsung berubah sedingin es, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Tuan Naga Tidur tetap tenang, jangan salah paham, saya hanya mengundang istri Anda sebagai jaminan. Dalam 3 hari, jika Anda bisa mengalahkan saya berjanji untuk mengembalikannya kepada Anda tanpa cedera. Chen Xuan sangat marah. Beraninya Tuan Naga Tidur menyandera Han Jingting, dia mencari kematian. Dalam sekejap,
niat membunuh yang kuat menyebar, dan suhu di dalam aula leluhur turun lebih dari 10 derajat dalam beberapa saat. Jarum bunga persik di mansetnya berdengung, siap menyerang, siap memanen nyawa kapan saja. Tuan Naga Tidur hanya tertawa dingin, mungkin kamu bisa mencoba, dan melihat apakah kamu membunuhku, atau aku membunuhnya, akan lebih cepat. Chen Xuan mengepalkan tinjunya, matanya merah darah. Dia sangat menyadari kekuatan luar biasa dari Tuan Naga Tidur. Selain itu, ada juga lebih dari selusin senjata dengan Feng Bao dan yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kesempatan bagi Chen Xuan untuk menyelamatkan Han Jingting dari tangan mereka. Chen Xuan sama sekali tidak bisa mempertaruhkan nyawa Han Jingting. Ingat, jika sesuatu terjadi padanya dalam 3 hari ini, aku akan membuat semua orang di sini membayar dengan nyawa mereka. Kata Chen Xuan, menatap Tuan Naga Tidur dengan suara dingin. Tuan Naga Tidur tersenyum acuh tak acuh, jangan khawatir, kata-kataku selalu sebagus emas. Jingting, tenanglah, aku pasti akan menyelamatkanmu dalam 3 hari. Kata Chen Xuan, menatap Han Jingting dengan sakit hati. Hubungan mereka baru saja membaik dan mereka sudah berencana untuk menikah lagi, tetapi dia tidak mengantisipasi peristiwa seperti itu akan terjadi. Setelah itu, Tuan Naga Tidur dan Feng Bao meninggalkan kediaman lama, membawa Han Jingting bersama mereka. Ingat, dalam 3 hari, apakah Anda mengaku kalah atau kalah, keluarga Han Anda akan dimusnahkan. Peringatan Tuan Naga Tidur masih bergema dari luar pintu. Setelah Naga Tidur dan rombongannya pergi, anggota keluarga Han akhirnya menghela nafas lega. Selama konfrontasi dengan Naga Tidur, mereka benar-benar merasa seolah-olah telah melewati gerbang neraka. Sekarang setelah mereka nyaris lolos dari bencana, semua anggota keluarga Han mengarahkan tombak mereka ke arah Chen Xuan. Chen Xuan, apakah kepalamu sakit atau apalah? Mengapa Anda menerima tantangan Naga Tidur? Tepat, tidakkah kamu tahu kekuatanmu sendiri? Bersaing dengan Naga Tidur, apa perbedaan antara itu dan mencari kematian? Seluruh keluarga Han kita akan hancur karenamu. Sebagai menantu yang bergabung dengan keluarga kami, Anda hanyalah bintang malapetaka bagi keluarga Han kami. Satu persatu, anggota keluarga Han dituntut secara emosional, mendorong semua kesalahan ke Chen Xuan. Mendengar kata-kata mereka, Chen Xuan sangat marah sehingga dia tertawa. Baru saja, dalam menghadapi ancaman Naga Tidur, tidak ada seorang pun dari keluarga Han yang berani berbicara kecuali Han Jingting. Sekarang dia telah memikul beban tantangan bagi mereka, jauh dari rasa syukur, mereka penuh dengan keluhan terhadapnya. Dia benar-benar mengalami kecenderungan anggota keluarga Han untuk menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Pada saat ini, Han Chengye juga berdiri dan berteriak pada Chen Xuan, Chen Xuan, karena kamu telah menyetujui tantangan Naga Tidur, maka kamu harus menanggung masalah ini sendirian. Ingat, jika kamu kalah dalam kompetisi, jangan seret kami bersamamu. Segera, kata-kata Han Chengye mendapatkan persetujuan dari anggota keluarga lainnya, itu benar, itu benar. Anda menyebabkan kekacauan ini, Anda harus membersihkannya, jangan berharap kami menghapus pantatmu. Chen Xuan mendengus dingin, aku menyeretmu ke bawah. Ketika nenek hampir dipukuli sampai mati oleh Naga Tidur tadi, hanya Jingting yang berdiri untuk melindunginya, di mana kalian semua saat itu. Kita, anggota keluarga kehilangan kata-kata. Chen Xuan melanjutkan, Naga Tidur membuatnya sangat jelas sekarang, jika tidak ada yang menerima tantangan itu, seluruh keluarga Han akan segera dimusnahkan. Karena kamu semua sangat fasih, mengapa kamu tidak bernalar dengan Naga Tidur saat itu? Anggota keluarga sekali lagi terdiam, tidak dapat menjawab. Chen Xuan mencibir, dan sekarang kamu berani mengatakan bahwa itu aku menyeretmu ke bawah. Mungkin saya seharusnya terlambat 10 menit. Aku hanya ingin tahu apakah kamu masih hidup saat itu untuk berbicara denganku. Anggota keluarga diliputi rasa malu. Han Chengye, marah karena malu, membalas, sebagai menantu yang bergabung dengan keluarga Han kami, adalah tugas Anda untuk membela kami. Anggota keluarga juga sangat tidak puas. Tepat, dengan tingkat keahlianmu, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan Naga Tidur. Pada akhirnya, bukankah kita semua akan mati sama saja? Kamu belum bisa membantu sama sekali, namun kamu benar-benar menganggap dirimu pahlawan. Mendengar ejekan keluarga, Chen Xuan menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Orang-orang dari keluarga Han ini bodoh dan sombong, sama sekali tidak masuk akal. Pada titik ini, Nyonya Han tiba-tiba meraung, kalian semua tutup mulut. Aula leluhur yang sebelumnya berisik terdiam dalam sekejap. Nyonya Han memandang Chen Xuan dengan ekspresi serius, Chen Xuan, katakan yang sebenarnya, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Naga Tidur? Ekspresi Chen Xuan tetap tenang, aku tidak percaya diri, tapi aku akan memberikan segalanya. Han Chengye dan yang lainnya mengejek,
hendak membalas dengan ejekan, hanya untuk mendengar Chen Xuan berbicara lagi, mungkin ada di antara kalian yang punya rencana lebih baik. Aku baik-baik saja. Mereka yang hendak mengejek Chen Xuan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka bisa mengkritik Chen Xuan, tetapi ketika datang untuk membuat rencana, mereka bingung. Chen Xuan mendengus dingin, menunjukkan penghinaannya, karena tidak ada ide yang lebih baik, maka tolong tutup mulut. Jingting masih ada di tangan mereka, jadi dalam 3 hari, saya harus menang. Setelah kata-kata ini, Chen Xuan berbalik dan pergi. Bab 279. Alur cerita tulang naga. Setelah meninggalkan keluarga Han, Chen Xuan segera menghubungi telepon Zheng Nianyao. Meskipun kota Huai tidak terlalu besar, kota ini juga tidak kecil. Jika seseorang hanya mengandalkan mengemudi, mungkin mustahil bahkan dalam waktu 3 hari untuk melihat setiap lokasi apalagi menemukan tempat dengan feng shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong di dalam kota Huai. Metode terbaik adalah dengan melihat dari udara. Dan ketika berpikir untuk mendapatkan helikopter dalam waktu singkat, Chen Xuan pertama kali berpikir untuk memulai dengan Zheng Nianyao dan koneksinya. Namun begitu panggilan itu diterima, Zheng Nianyao di ujung sana tampak agak gembira. Tuan Chen, panggilanmu tidak mungkin datang pada waktu yang lebih baik, kami baru saja akan meneleponmu. Chen Xuan terkejut, panggil aku. Ada apa? Agak rumit untuk dijelaskan melalui telepon. Bagaimana kalau kita bertemu di perjamuan kota Huai nanti? Baiklah, sampai jumpa di perjamuan kota Huai. 20 menit kemudian, Chen Xuan tiba di perjamuan kota Huai sesuai kesepakatan. Di ruang pribadi tertinggi, Zheng Nianyao, Wong Jiasen, dan yang lainnya telah tiba. Dengan pertemuan akbar seperti itu, jelas ada urusan penting yang harus didiskusikan. Mari kita langsung ke intinya, ada apa? Zheng Nianyao memulai, Tuan Chen, alasan kami meminta Anda untuk datang adalah karena kami memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Menurut penyelidikan kami, alasan mengapa Markis Raksasa telah kembali ke kota Huai adalah karena dia memiliki tujuan penting lainnya, yaitu menemukan apa yang disebut Leilen untuk keluarga Bei di kota Huai. Leilen. Chen Xuan mengerutkan kening, tulang naga Leilines. Setelah mendengar Chen Xuan menyebutkan Leilines tulang naga, Zheng Nianyao dan yang lainnya juga terkejut. Faktanya, mereka hanya tahu nama, Leilen, tetapi tentang apa yang disebut Leilen ini, mereka tidak mengerti. Tetapi melihat reaksi Chen Xuan, mereka segera mengerti bahwa Chen Xuan tampaknya tahu lebih banyak tentang apa yang disebut Leilen ini daripada mereka. Wong Jiasen dengan cepat bertanya, Tuan Chen, apa sebenarnya garis tulang naga yang Anda bicarakan ini? Chen Xuan menjawab, Anda mungkin hanya memahaminya sebagai Dragon Vein yang biasa disebutkan. Dragon Vein. Wong Jiasen dan yang lainnya tercengang. Di mata mereka, apa yang disebut Dragon Vein hanyalah sebuah konsep mitos, bukan sesuatu yang benar-benar ada, namun mereka tidak membayangkan bahwa raksasa Markis benar-benar akan datang mencari hal seperti itu. Chen Xuan mengatakan itu adalah urat naga hanya untuk memudahkan mereka memahaminya. Leilines tulang naga yang asli tidak sesederhana itu. Setelah merasakan kebangkitan darah naganya, Chen Xuan secara alami memperoleh kekuatan ilahi yang terkait dengan geomansi. Menurut pengetahuan kuno dalam geomansi, seluruh bumi, seluruh alam semesta sebenarnya, dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang unik. Sama seperti mitos Pangu dalam pengetahuan kuno negerian. Semua hal di dunia ini berubah dari tubuh Pangu. Sebagai makhluk hidup, secara alami ia memiliki darah, daging, dan tulang. Dan garis-garis ini, konon, adalah tulang dan darah, meridian dunia ini. Legenda mengatakan bahwa Pangu lahir dari telur naga dan dibesarkan oleh Yinglong untuk menjadi keturunan naga. Justru karena alasan inilah Leilines ini disebut Leilines tulang naga. Chen Xuan, apakah yang disebut Dragon Vein ini benar-benar sesuatu? Cui Ruyun secara naluriah bertanya karena penasaran. Tapi ketika tatapannya bertemu dengan mata Chen Xuan, pipinya tanpa sadar memerah karena panas. Dia ingin berinteraksi dengan Chen Xuan seperti sebelumnya, tetapi setelah insiden dengan eliksir Hehuan, tampaknya agak sulit. Sekarang, perasaan Cui Ruyun terhadap Chen Xuan sangat kompleks. Chen Xuan tidak memperhatikan ekspresi tidak biasa di wajah Cui Ruyun, saat dia dengan sungguh-sungguh menjelaskan, teori Feng Shui dan geomansi telah ada selama ribuan tahun, dan terkadang bukan tanpa alasan. Dalam istilah Feng Shui, Feng adalah kata benda, yang berarti Qi, dan Shui adalah kata kerja, yang berarti mengalir. Petik 1 petik 2. Apa yang kita sebut Feng Shui pada dasarnya adalah aliran Qi alami. Jadi, pada akhirnya, Feng Shui semuanya bermuara pada karakter Qi. Ini adalah asal dari apa yang disebut takdir Qi. Seluruh ruang pribadi sunyi, semua orang memperhatikan Chen Xuan dengan saksama, seolah-olah sekelompok siswa mendengarkan penjelasan Chen Xuan.
Chen Xuan melanjutkan, dan alur tulang naga ini adalah tempat penyimpanan ki, kemunculan ki bumi. Feng Shui menekankan, mengendarai ki kehidupan yang naik. Bumi berasal dari ki, air berasal dari ki, manusia berasal dari ki. Ki beresonansi dan merespons, dan tidak ada makhluk yang ada tanpa mendapat manfaat dari ki. Oleh karena itu, Feng Shui menekankan bahwa dengan ki datanglah kehidupan, tanpa ki datanglah kematian. Jika kita melihatnya seperti ini, gagasan tentang urat naga bukanlah sesuatu yang terbuat dari udara tipis. Setelah mendengar narasi Chen Xuan, Zheng Nianyao dan yang lainnya sangat terkejut. Sebelumnya, pemahaman mereka tentang urat naga dangkal, tetapi mendengarkan penjelasan Chen Xuan, pengetahuan mereka tentang urat naga semakin dalam, dan mereka mulai percaya akan keberadaan urat naga. Yang lebih mengejutkan mereka, bagaimanapun, adalah kenyataan bahwa Tuan Chen di depan mereka masih sangat muda, tidak hanya sangat ahli dalam bidang kedokteran dan seni bela diri, tetapi pengetahuannya tentang Feng Shui juga sama mencengangkannya. Sementara itu, Chen Xuan juga merenung dalam benaknya. Sebelumnya di keluarga Han, dia baru saja bertemu dengan apa yang disebut ahli naga tidur, dan konflik di antara mereka muncul karena Feng Shui. Tanpa diduga, saat berbalik, dia bertemu dengan Zheng Nianyao dan yang lainnya, yang kebetulan juga berbicara tentang Feng Shui. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah itu hanya kebetulan? Pada saat ini, Wong Jiasen, Zhao Boqian, dan yang lainnya mengungkapkan keheranan mereka. Jadi ternyata garis lei benar-benar ada. Siapa sangka kota Huai kecil kita benar-benar memiliki garis lei. Zheng Nianyao kemudian berkomentar sambil menghela nafas, markis raksasa datang ke sini untuk mencari ley lines. Saya selalu merasa bahwa ambisi keluarga Bei tidak kecil sama sekali. Wong Jiasen dan yang lainnya mengangguk setuju dan berbagi perasaan yang sama. Chen Xuan hanya tersenyum, keberadaan garis lei ini sangat tersembunyi. Terus terang, bagi orang awam, menemukan garis lei tidak berbeda dengan mencari jarum di lautan. Ekspresi Cui Fengjiu sangat serius, tapi sepertinya markis raksasa telah membuat persiapan yang matang kali ini. Saya mendengar bahwa dia bahkan secara khusus mengundang seorang master bumi dari keluarga Bei untuk datang ke sini. Feng Shui, secara inheren merupakan praktik memahami bumi, dan dengan demikian, para ahli Feng Shui itu juga disebut sebagai ahli bumi. Setelah mendengar kata-kata yang berhubungan dengan Earth Master, Chen Xuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Dia dengan cepat mengajukan pertanyaan, kakak perempuan ke-9, apakah kamu tahu lebih banyak tentang guru bumi ini? Cui Fengjiu menjawab, orang itu, sepertinya bernama Liu Mingkong. Setelah mendengar nama ini, wajah Zheng Nianyao tiba-tiba menjadi pucat. Liu Mingkong. Master bumi nomor 1 di dunia, Liu Mingkong. Semua orang terkejut. Chen Xuan bertanya, Elder Zheng, pernahkah Anda mendengar tentang orang ini? Kulit Zheng Nianyao suram, bertahun-tahun yang lalu, Feng Shui sangat dihormati. Saat itu, ada pepatah di dunia Feng Shui tentang Nansan Shui, Bei Wen Dao. Petik 1-2. Kedua individu ini adalah raksasa di dunia Feng Shui saat itu, dikabarkan tak tertandingi di seluruh komunitas. Dan, Bei Wen Dao, ini mengacu pada Liu Mingkong. Itu benar, Liu Mingkong sekarang memiliki nama lain, semua orang memanggilnya ahli naga tidur. Bab 280. Nansan Shui, Bei Wen Dao. Apa yang kamu katakan? Tuan naga tidur. Dia Liu Mingkong. Chen Xuan berseru kaget. Zheng Nianyao dan yang lainnya dikejutkan oleh reaksi berlebihan Chen Xuan. Itu benar, Tuan Chen, Tuan naga tidur ini memang gelar Liu Mingkong saat ini. Liu Mingkong bukan hanya master bumi nomor 1 di dunia tetapi juga ahli top di bawah keluarga Bei, pembangkit tenaga seni bela diri sejati. Dikatakan bahwa itu kultivasinya telah memasuki ranah transformasi dan mencapai status Grandmaster 10 tahun yang lalu. Kata-kata Zheng Nianyao benar-benar mengejutkan Chen Xuan. Pakar top di bawah keluarga Bei. Jadi ini adalah dasar dari Tuan Naga Tidur. Tidak heran dia berani mengatakan, jika tuntutannya tidak dipenuhi, dia akan memusnahkan keluarga Han sepenuhnya. Sepertinya dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Setelah itu, Chen Xuan tiba-tiba memikirkan hal lain dan buru-buru bertanya, Elder Zheng, kita sekarang tahu bahwa Bei Wen Dao mengacu pada Liu Mingkong. Tapi siapa yang dimaksud dengan Nansan Shui, tahukah kamu? Zheng Nianyao menggelengkan kepalanya, saya tidak begitu jelas tentang itu. Saya hanya mendengar bahwa pencapaian Feng Shui Nansan Shui tidak kalah dengan Liu Mingkong, dan beberapa bahkan mengatakan mereka melampaui Liu Mingkong. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Nansan Shui ini tiba-tiba pensiun bertahun-tahun yang lalu dan sejak itu menghilang tanpa jejak. Saat itu, banyak tokoh berpengaruh di Yanjing meminta orang berulang kali mencari keberadaan Nansan Shui.
Beberapa mengatakan dia pergi ke luar negeri, yang lain mengatakan dia mundur ke perbatasan selatan, dan bahkan ada desas-desus bahwa dia telah disembunyikan di kota Huai kami. Kota Huai. Semua orang tercengang. Jika sebelumnya, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Master Bumi nomor 1 di dunia akan memilih untuk tinggal di kota Huai kecil mereka. Karena kota Huai terlalu kecil, hampir tidak terlihat di seluruh negeri Yan, bagaimana bisa menarik perhatian seorang ahli Feng Shui seperti Nansan Sui. Tapi sekarang, setelah mendengar tentang keberadaan urat bumi di bawah kota Huai, mereka benar-benar mulai mempercayainya. Dan pada saat ini, yang paling terkejut secara alami adalah Chen Xuan. Dia sekarang hampir sepenuhnya yakin bahwa Nansan Sui yang bisa berdiri sejajar dengan Tuan Naga Tidur Liu Mingkong pastilah Tuan Han dari keluarga Han. Dalam sekejap, semua keraguan Chen Xuan sebelumnya teratasi. Mengapa seseorang dengan status Liu Mingkong mengganggu keluarga Han belaka? Sekarang semuanya memiliki jawaban. Awalnya, Elder Master Han dari keluarga Han adalah sosok yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Liu Mingkong. Hati Chen Xuan dipenuhi dengan keheranan yang membingungkan. Dalam ingatannya, Elder Master Han baik hati dan sangat menyayangi Han Jingting, tapi dia tampak seperti orang tua biasa. Siapa sangka dia pernah memegang kejayaan seperti itu. Pada titik ini, Zheng Nianyao, Cui Fengjiu, dan yang lainnya juga memperhatikan bahwa reaksi Chen Xuan agak berbeda. Zheng Nianyao bertanya langsung, Tuan Chen, mengapa Anda bereaksi begitu keras saat mendengar tentang Tuan Naga Tidur barusan? Apakah ada yang salah? Chen Xuan tidak menyembunyikan apapun dan langsung berbagi peristiwa yang terjadi dengan keluarga Han. Apa? Elder Master Han sebenarnya adalah Nansan Sui. Zheng Nianyao dan yang lainnya semua ternganga, tertegun tanpa bisa dipercaya, karena berita ini benar-benar meledak. Ternyata Master Feng Shui yang dulu terkenal dari Yanjing, Nansan Sui, memang pernah hidup dalam pengasingan di kota kecil Huai mereka. Mungkinkah kota Huai benar-benar memiliki urat tanah? Menurut pendapat semua orang, seorang ahli Feng Shui sekaliber Nansan Sui pasti tidak akan memilih tempat tinggal dalam pengasingan begitu saja. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia mungkin telah melihat sesuatu yang menarik di kota Huai saat itu, itulah sebabnya dia memilih untuk menetap di sana. Misalnya urat tanah. Jika itu benar, maka pemahaman mendalam tentang Nansan Sui dalam Feng Shui akan sangat menakutkan. Menemukan urat tanah seperti mencari jarum di tumpukan jerami, bahkan Chen Xuan, setelah mewarisi kemampuan mistik yang dibawa oleh darah naga, tidak berani mengatakan dia pasti bisa menemukan urat tanah. Namun, Nansan Sui telah mencapai ini bertahun-tahun yang lalu, yang memang terasa luar biasa. Pertama keluarga Dong, dan sekarang Nansan Sui, Bei Wendao. Chen Xuan merasa bahwa itu kota Huai yang sederhana ini menjadi semakin misterius. Pada saat itu, Cui Ruyun mengungkapkan keprihatinannya, Chen Xuan, kamu baru saja mengatakan Nona Han masih di tangan Fire Leopard Hall. Dia tidak akan berada dalam bahaya, kan? Ekspresi Chen Xuan berubah serius, saya memang agak mengkhawatirkannya, tetapi Liu Mingkong telah berjanji untuk memastikan keselamatannya. Saya pikir orang-orang dari Fire Leopard Hall tidak akan berani main-main. Cui Ruyun masih tampak khawatir, meskipun mungkin itu masalahnya, aku merasa itu masih belum cukup aman. Wanita muda Cui Fengjiu di samping mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat ekspresi cemas Cui Ruyun. Bagaimanapun, Cui Ruyun dan Han Jingting sekarang bisa dianggap sebagai saingan romantis. Kepedulian terhadap keselamatan saingan romantis adalah tindakan bodoh yang mungkin hanya akan dilakukan oleh keponakannya tersayang. Namun demikian, Cui Fengjiu masih berkata, jangan khawatir, saya akan mengirim seseorang untuk mengawasi Fire Leopard Hall nanti, dan saya juga akan membayar agar seseorang di dalam berjaga-jaga. Jika Feng Bao berani melakukan sesuatu yang tidak sesuai, orang-orang kita akan bergegas menyelamatkannya pada tanda pertama adanya masalah. Wajah Chen Xuan bersinar dengan rasa syukur, terima kasih banyak, kakak perempuan ke-9. Apa yang paling dikhawatirkan Chen Xuan adalah keselamatan Han Jingting, dan pengaturan Cui Fengjiu tidak diragukan lagi menjamin perlindungannya. Tuan Chen, dengan seluruh keluarga Dong mendukung Liu Mingkong, kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Nona Han dan seluruh keluarga Han adalah dengan memenangkan kompetisi Feng Shui ini. Apakah kamu punya rencana sekarang, Tuan Chen? Ekspresi Chen Xuan tetap serius, sejujurnya, saya masih tidak tahu bagaimana menanggapinya. Namun, saya sangat membutuhkan helikopter untuk mengamati seluruh kota dari atas. Zheng Nianyao mengangguk, itu mudah ditangani. Saya akan meminta Yun Feng segera memberitahu Nanhu untuk mengirim helikopter untuk membantu kami. Terima kasih, Elder Zheng. Chen Xuan memikirkan hal lain, oh, dan tentang Liu Mingkong itu, saya ingin tahu lebih banyak tentang dia.
Jika memungkinkan, saya harap Penatua Zeng dan semua orang dapat membantu saya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Liu Mingkong. Mengetahui musuh dan diri Anda sendiri, Anda dapat bertarung tanpa bahaya melalui banyak pertempuran. Setelah membangkitkan darah naganya, pikiran Chen Xuan, meskipun selalu memiliki kemampuan geomantik Feng Shui, menggunakannya untuk pertama kalinya. Dia juga merasa agak tidak yakin, dan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang lawannya selalu lebih baik. Yakinlah, Tuan Chen, kami akan meminta seseorang mengumpulkan informasi tentang Liu Mingkong segera. Chen Xuan mengangguk, ekspresinya muram. Keamanan Han Jingting dipertaruhkan, dan dia sama sekali tidak bisa kalah kali ini. Jingting, tunggu aku. Tidak peduli naga tidur apa, tidak peduli Master Bumi top apa, untukmu, aku harus menang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.